Saudara, tetapi saya berdoa Tuhan, ya, hari-hari ini Mahanaim ini seperti apa? Seperti apa buat saya mengerti ini tempat apa? Kenapa juga di Setu, saudara, Tuhan kasih tempat buat King's Altar itu susah. Terus kenapa waktu itu pilihannya di Cikarang lebih susah lagi? Saudara, kemudian saya berkata, Tuhan ini apa? Saudara, dan kemudian Tuhan bilang, lihat, saudara, bait suci itu tempatnya di Yerusalem. Dan sampai hari ini Tuhan bilang, bait suci itu diperebutkan dengan 3 bangsa. Dengan saudara Arab, dengan saudara dengan orang-orang Israel, bahkan dengan dunia. Saudara, itu diperebutkan dengan 3 agama, Kristen, Yahudi, dan agama seberang. Saudara, dan Tuhan bilang, nah, iblis tahu tempat-tempat yang sangat-sangat kuat. Iblis akan selalu tahu. Dan dia akan selalu berusaha menyerangnya. Tapi waktu saya sedang menyiapkan itu, Tuhan bilang begini, Mahanaim itu seperti Danau Galilea. Sudah tiba-tiba Tuhan nyebut seperti itu. Dan saya selama ini gak pernah, saudara, ya, Tuhan bilang Mahanaim, Setu itu nanti seperti Danau Galilea. Saya bilang, ini apa maksudnya Danau Galilea? Langsung ada SMS masuk dan bilang, Bu, saya pelajari Danau Galilea. Nggak ada hubungan sama sekali. Saudara, ini dari seorang anak muda. Dan dia bilang, Bu, saya pelajari Danau Galilea. Saudara, saya kaget. Kok bisa ya? Dan saya mau memuji Obaja. Ya, hari ini Obaja itu yang nyiapin baju. BIC yang nyiapin baju. Obaja bilang gini, Bu, saya dapatnya bajunya semua warna biru. Saya bilang exactly tepat. Saudara, itu hal kecil. Tapi karena Tuhan hari ini ngomong tentang Roh Kudus. Saudara, Tuhan ngomong yang tadi manusia roh. Dan manusia roh itu kalau di alam roh semua kebiru-biruan seperti air. Saudara, dan hari ini kita ngomong Danau Galilea. Exactly, semua biru. Saudara, nah sekarang saya panjang, tapi saya cuma sebutin satu aja. Saudara, Danau Galilea itu, saudara, ya, ada, sudah tolong keluarkan. Saudara memiliki 4 nama. Dan saya berdoa kita semuanya, saudara, Mahanaim nanti di Setu kita mesti mengerti apa artinya, saudara. Saudara, yang pertama adalah revolution of the wheel atau perputaran roda. Saudara, ini bicara Tuhan bilang begini, sampai kapanpun engkau akan selalu diperbaharui untuk bergerak. Saudara, selalu diperbaharui. Ya, sekali lagi, saudara, Galilea itu yang pertama, saudara, adalah perputaran roda, pembaharuan roda. Ini bicara kita akan terus gerak. Kita akan terus diperbaharui dalam kegerakan. Kita tidak akan menjadi monumen, tetapi kita adalah movement. Amin. Saudara, beda besar antara monumen dengan movement. Saudara, monumen adalah akan menjadi orang bilang, oh bagus ya. Saudara, tapi movement adalah kegerakan demi kegerakan. Saudara, dan Tuhan berkata, nak, jangan pernah berhenti. Sampai kapanpun, tarian bukan monumen, tapi movement. Saudara, penyembahan kita bukan monumen. Bukan bilang gini, Wileo lagu jangan biarkan engkau pergi, itu udah berlalu. Ya, kita akan movement. Kita akan hari-hari ini masuk di dalam roh, saudara. Dimana kita ke next level. Tadi Tuhan bilang ini sudah bagus, tapi aku mau bawa engkau di dalam kegerakan musik dan penyembahan next level. Karena kita adalah, saudara, ya, adalah orang revolution. Saudara, yang membawa terus perputaran dan kegerakan. Saya berdoa supaya kita nangkap, saudara, dan semua kita. Siapkan dirimu untuk terus berubah. Siapkan dirimu untuk terus dibawa ke next level. Siapkan dirimu untuk terus maju. Siapkan dirimu untuk tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, saudara, tapi terus bergerak dan bergerak dan bergerak. Saudara, yang kedua, Tiberias adalah good vision, atau selalu, saudara, tentang yang di depan. Saudara, dan Tuhan bilang,
Kita ini, saudara, kan Galilea dan di Tiberias, artinya good vision. Saudara, Tuhan berkata, nak, kamu akan terus punya visi-visi ilahi. Amin. Saudara, kita tidak akan cuma good, tapi God vision. Saudara, dan Tuhan berkata, di depan engkau akan lihat apa yang akan terjadi. Saudara, selama ini gereja tidak pernah lihat, saudara, apa yang namanya tindakan profetik. Tapi engkau melihatnya. Gereja tidak pernah lihat bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Engkau akan melihatnya. Gereja tidak pernah lihat bahwa pasukan Tuhan harus berdiri. Tapi engkau akan lihat. Tuhan berkata, Patra, ya, itu juga akan punya God vision. Cara melihat Tuhan. Visi dari Tuhan. Semua rencana Tuhan. Dan kita akan on track. Mengejar. Dan waktunya. Amin. Saudara, waktu kita menyiapkan kemarin 678, Tuhan tiba-tiba ngomong redominate. Saudara, Tuhan bilang take over kembali. Ambil kembali. Tarik lagi. Kuasai. Saudara, gereja tidak akan tahu. Saudara, apa sih? Tapi kalau saudara baca ya, di seluruh dunia, hari-hari ini dolar Amerika semuanya ngomongnya apa? Tiba-tiba muncul kata itu terus. Redominate. Saudara, dulu kalau saudara perhatikan selalu, saudara, kita ngomong glorious, seluruh dunia pakai kata glorious. Saudara, pada waktu kita ngomong Yobel, seluruh dunia tiba-tiba bicara Yobel. Karena kita ini orang yang akan melihat God vision. Kita melihat dengan cara Tuhan. Kita melihat di depan. Kita melihat dalam ketepatan. Amin. Saudara, kemudian yang ketiga. Saudara ya. Yang ketiga. Saudara, itu ada di Genesaret. Dan itu lebih ajaib lagi. Saudara, itu Garden of the Prince. Itu taman raja-raja. Saudara, karena itu setiap kali saudara datang ke tempat ini, siapkan hatimu dan berlakulah sebagai raja. Amin. Saudara, karena engkau akan dimasukkan di dalam taman raja-raja. Saudara, dan itu tidak cuma kalau datang ke sini, tapi saudara, kau akan belajar sangat banyak. Saudara, kenapa engkau raja-raja? Raja-raja tidak bisa blow on, maaf ya saudara ya. Saudara, engkau harus belajar. Engkau harus ngerti. Engkau harus tahu banyak. Engkau harus bisa menimbang. Engkau harus bisa meneliti. Engkau harus tajam melihat. Engkau bisa menghitung. Karena apa? Raja. Saudara, disinilah taman raja. Saya tahu seperti tadi, kalau acara seperti itu, saudara yang bisa mengikuti mungkin di Mahanaim tadi baru 35%. Saya tahu sebagian ada yang ngantuk, sebagian ada yang amin, gak tahu apa, amin lah pokoknya. Saudara, tapi itu pelajaran. Lo yang pinter-pinter secara otak, saudara ya pasti posisi gitu ya. Apa sih ini? Saudara, kenapa semakin saudara pandai secara otak, semakin susah saudara mengerti di dunia roh. Saudara, itu sudah dari hukumnya dari dulu. Saya bersyukur saya ini saudara ya, orang yang istilah saya berdiri tepat di tengah-tengah. Saudara, di satu sisi keluarga saya ini sangat ngeroh. Ya, dari mulai ayah saya, ibu saya itu ngeroh banget loh saudara. Saudara, ayah saya, ibu saya, saudara, dan sampai ke bawah dari engkong saya tahu banget. Tapi saudara, di darah ayah saya walaupun tidak banyak, di darah ibu saya, di darah engkong saya itu pengusaha. Saudara, jadi itu ada sektor, saudara ya, cara mikirnya, otaknya. Tapi Tuhan kirim saya ke Belanda. Wah, kalau saudara ke Belanda, sekolah di TU Delft, percayalah saudara, tidak ada ngeroh. Tidak ada itu ngeroh, saudara ya. Semua sangat real, sangat hitung, sangat nyata. Tunjukkan kerjamu. Saudara, dia tidak bisa kamu ngomong biasa. Semua mana? By bukti. Saudara bayangin kalau waktu saya sekolah di Belanda ya.
untuk satu keputusan harus punya 5 reason. Kalau saya ngadepin guru saya sekolah arsitek, misalnya saya bilang begini, Pak, saya mau kacanya 2 meter kali 2 meter. Dia akan nanya gini, why? Kenapa? Saya bilang, bagus, goblok gitu alasan. Semua harus ada gunanya. Harus ada fungsinya. Harus ada keuntungannya. Dia bilang, kamu hitung enggak bahwa kaca 2 meter kali 2 meter itu mahal karena membuang sekian banyak. Jadi saudara, besar kaca itu kita harus hitung. Berdasarkan bukan cuma bagus, produksi kaca lembaran berapa. Supaya tidak usah terlalu buang. Saudara, dan untuk setiap alasan. Setiap hal. Kalau saya bilang gini, Pak parkir di bawah. Dia bilang, kenapa? Saya harus punya 5 alasan. Kalau enggak dia bilang gini, ngapain? Dan itu membuat saya sampai hari ini. Apapun yang saya lakukan, saya hitung. Saudara, karena saya harus punya 5 alasan untuk saya ngambil keputusan. Banyak orang selalu ngomong begini, Ibu Iin selalu mendengar dari orang langsung percaya. Nah itu dia masih gak kenal saya. Saya itu kalau mendengar dari orang, saya dengar dari 5-4 sudut. Baru saya ambil keputusan. Saudara, saya setiap kali dengar. Saudara, banyak orang yang taunya misalnya gini. Beberapa orang selalu bilang begini, Bu, Ibu gak tahu soal detail Mahanaim. Salah. Tanpa setahu saudara, saya ngecek sampai satpam. Saya ngecek sampai orang dapur. Saya ngecek sampai saudara ya, tanpa saudara tahu. Saya ngecek orang bawah. Saya ajak ngobrol day by day. Saudara, saya tahu kondisi di bawah lebih dari saudara. Why? Sudah terpaksa, sudah terbiasa dimaki orang, saudara. Dari waktu saya di Belanda selalu dibilang, ya, buat 5 reason. Kalau saya ajukan sesuatu, dia bilang, mana buktinya? Saudara, dan itu baik. Kalau engkau mau jadi raja. Tapi kalau kita jadi raja di dalam Tuhan, ya, engkau harus gabungkan 2 hal. Yang di roh. Ya. Saudara, yang di roh. Dan yang di dunia. Gabungkan antara intelektual, gabungkan antara kerja keras, gabungkan pertimbangan, gabungkan politik, dengan gabungkan visi Tuhan, karakter, keilahian, karunia. Kalau saudara tidak gabungkan ini, saudara habis. Kalau saudara tidak gabungkan ini, di depan kau bukan jenderal yang baik. Saudara, engkau bukan raja yang baik. Tapi Tuhan akan bawa saudara di sini untuk dididik. Saudara akan bawa di sini. Saudara jadi raja-raja. Ini taman raja. Amin. Saudara, ini taman raja. Saudara, dan setiap kali saudara di kerajaan, itu ada dari namanya, tadi kalau saudara dengarkan Pak Daniel. Saudara, itu saya tahu persis. Ada kursi kemanapun lari gitu saudara ya, duduk. Kalau saudara pernah nonton Beauty and the Beast, pernah nonton gak? Semuanya kan cangkir-cangkirnya bisa menarik. Itu surga sebenarnya, mirip seperti itu. Dan buat mereka kalau tidak diduduki itu sedih. Karena buat mereka bilang, ini fungsiku. Betapa aku ingin berfungsi. Saudara, di surga tidak ada pengangguran. Saudara, semua orang berfungsi. Tidak ada kursi bilang begini, seandainya saya jadi tahta. Tidak, saudara. Mereka semua berkata, saya sangat bersyukur. Dari yang paling kecil sangat bersyukur untuk berfungsi. Saudara, kalau engkau mau masuk dalam kerajaan surga, iri sudah tidak ada. Tapi harus berfungsi. Kalau saudara tidak gunakan talenta, saudara tidak gunakan saudara ya karuniamu, saudara tidak gunakan kekuatan, ya, malu di surga itu.
Saudara, nanti kalau kita surga seperti yang Pak Daniel tadi bilang transparan. Itu ketahuan, begitu ketemu itu ya kelihatan. Talentamu dulu 10, lu cuma jadi 2, itu semua orang tahu. Oh, ini sebenarnya nih level raja-raja level 7. Tapi karena males nih pakai pikiran sendiri, gak gabungkan yang surga dan yang dunia. Level 2 semua orang tahu. Karena di surga dibilang tidak ada yang tersembunyi. Makanya mending sekarang. Nah, kalau ketemu yang udah Pak Daniel selamat, bukannya nanti harus ke Pak Daniel ya. Bilang gini, Pak koreksi deh Pak. Gitu ya. Ditelanjangi ya boleh gitu ya. Bukan fisik. Tapi kalau saudara ditelanjangi, dimaki, lu pelit, gak apa-apa. Loh saudara tadi nih ngomong yang tadi ya. Saudara tadi Pak Daniel bilang itu, saya tuh ngomong gini, Tuhan saya kasih semua deh dompet saya kosongin. Terus Tuhan bilang, pintar ya, karena kamu gak mau keluar dari tabungan. Tuhan ngomong gitu ya. Saya bilang, Tuhan ya, terus Tuhan bilang ini, kamu itu ya katanya ya, kebutuhan masih banyak Tuhan. Terus Tuhan bilang ini, separuh dari tabunganmu ya. Saudara, saya bilang oke, saya tulis separuh dari tabungan saya. Saudara, dan kemudian Tuhan masih bilang, Mahanaim ya, kamu tahu Mahanaim, kasih sekalian bayar buat mereka yang gak bayar ya. Kan padahal tadi bilang saudara, jangan egois, betul? Ya, sampai saya bilang gini, walah kenapa malu nyebut-nyebut ya jangan egois. Ya Tuhan jadi bilang jangan egois ya. Ya bayar Mahanaim. Terus dia bilang udah semua yang di Mahanaim. Nah, udah keluarin. Perkara nanti pembayaran nanti lagi urusan nanti ya. Saudara, tapi saya mau berkata itu alam. Buat saudara mungkin berkata, kok minta duit sih? Tergantung saudara lihatnya. Buat saya bukan soal uangnya. Sekali lagi buat saya, ini adalah hati saya. Ngeluarin males. Apalagi tabungan saya lumayan. Saudara ya, males. Begitu Tuhan bilang separuh dari tabunganmu. Saudara ya, jumlahnya lumayan. Ya. Tapi Tuhan bilang separuh ya, karena kamu pemimpin. Saudara belajar ya, belajar untuk tahu bukan Tuhan gak cari duitmu, Tuhan potong nih loh cinta uang ya. Karena Tuhan kadang-kadang Tuhan potong apa loh, saya seperti saya bilang, saya ini mikir loh saudara, nanti libur terus butuh ini. Ya. Saudara, jadi saya bilang ini, aduh enggak lah. Tapi begitu tadi Tuhan bilang ini, tuh kan, kamu khawatir. Kasih. Bayar buat mereka yang tidak bisa bayar. Saudara, saya berdoa itu adalah taman raja. Taman raja engkau akan dibawa untuk belajar bahkan hal-hal yang kau tidak mau. Saudara, beberapa dari saudara bisa misalnya saudara yang matematika tapi mungkin tidak bisa bahasa asing. Taman raja kau harus belajar. Saudara mungkin orangnya suka kerja tapi tidak suka memberi. Taman raja engkau harus belajar memberi. Saudara, ini taman raja. Mungkin engkau orangnya saudara ya terlalu malu untuk di depan. Ini taman raja. Saudara, engkau akan dididik segala aspek. Ya, saya berdoa sekali lagi. Saudara harus mengerti. Kemarin saudara di Hananel saya sebutkan, tapi saya sebutkan sekali lagi. Saudara, sekali lagi, karena ini hari-hari saya tidak tahan. Seperti yang saya bilang, dalam hari-hari sebelum persiapan, saudara, setiap kali saya nyalakan TV, selalu muncul, saudara, dari a boy jadi a man. Saudara, a boy to be a man. Saudara, dan itu adalah cerita dari seluruh dunia. Bagaimana dan kemudian saudara difilmkan lagi. Bagaimana orang-orang melatih anaknya menjadi a man. Nah saudara, salah satunya adalah seorang pengusaha yang berhasil. Sekarang dia kaya raya.
Nah saudara, dan dia cerita bagaimana dia dulu a boy, dilatih ayahnya jadi man. Saudara, dia bilang umur 12, tiba-tiba ayahnya bilang begini, nak sekarang kau umur 12, nih orang Yahudi. Seperti peraturan Yahudi, umur 12 engkau masuk daripada pelatihan. Dan dia bilang, maksudnya apa? Uang jajanmu semua selesai, saya tidak lagi kasih. Dan mulai hari ini saya cuma bayarin kamu sekolah, ya, untuk kamu makan, untuk kamu jajan, untuk kamu apapun kamu mesti kerja. Saudara, anaknya marah sekali. Dia bilang ini, papa gila ya. Anak orang lain yang miskin aja papanya gak pelit kayak papa. Sedangkan kita sangat kaya, papa pelit. Dan papanya bilang, enggak nak, kamu bisa kerja karena darahku sama dengan darahmu dan kamu bisa kerja. Saudara, dia bilang, saya kasih kamu pekerjaan, mulai sekarang pulang sekolah kerja 4 jam 5 jam. Saudara, dan kemudian dia datang ke tempat kerjaan papanya, yang papanya bilang tuh kantor papanya sendiri. Tapi papanya udah pesan, tidak ada yang perlakukan dia sebagai pangeran, perlakukan dia sebagai pegawai. Waktu dia sampai ke sana, dia tanya kerjaan saya apa? Jadi kuli, saudara. Ngangkutin dari mobil stok, ngisi stok supermarket. Saudara, dan dia ngamuk sama papanya. Cuapek, dia bilang ini, papa temanku semua main. Dan aku gak boleh main. Aku mesti stok barang. Papanya berkata, karena yang lain tidak akan bertanggung jawab untuk hidup ribuan orang. Tapi one day kamu akan bertanggung jawab untuk ribuan orang. Dia bilang, sekali waktu perusahaan ini kuberikan ke tanganmu. Kalau engkau bangkrut, ingat nak, bukan engkau yang bangkrut. Tapi lebih dari 2.000 orang bersama keluarganya tidak akan makan gara-gara kesalahan. Dan dia berkata, karena itu aku mau engkau dari bawah. Saudara, anak ini mengerjakan dari bawah. Setiap 2 bulan ganti divisi, ganti unit. Saudara, dari ngisi di rak, jadi dia tahu, oh ngisi di rak tuh capeknya kayak begini. Pindah bagian gudang, pindah bagian parkir. Setiap 2 bulan pindah. Sampai akhirnya umur 15 dia sudah mulai masuk kantor. Saudara, ngobrol dan membuat keputusan. Saudara, umur 17, papahnya panggil dia dan serahkan 1 pabrik. Saudara, yang berkaryawan 2.000 orang. Dan papahnya bilang, nah hari ini di tanganmu nyawa hidup 2.000 orang bersama seluruh keluarganya. Saudara, dan anak ini tetap sekolah sampai S2, tapi dia tetap memimpin pabriknya sampai dia kaya raya. Saudara, dan dia berkata, a boy adalah waktu saya umur 12 tahun mulai kerja. Dan saya jadi a man waktu saya berusia 17 tahun. Memegang di tangan saya nasib 2.000 orang. Saya mau berkata hari ini, engkau raja-raja. Dan di tanganmu akan Tuhan percayakan 1 kota. Tuhan akan percayakan 1 pulau. Tuhan akan percayakan 1.000, 2.000 orang. Saudara, setiap kali kenapa saya berdiri lebih serius daripada orang lain di seluruh dunia? Salah satunya karena Tuhan selalu bilang, di tanganmu Indonesia. Kalau Indonesia hancur, is yours. Itu salahmu. Dan itu urusanmu. Kenapa saya tidak pernah biarkan diri saya, saudara, menjadi letih? Kenapa saya tidak pernah biarkan diri saya ngurusin iri atau bahkan tidak tepat? Karena seluruh Indonesia suka
tidak suka. Nasib bangsa ini ada di tangan kita. Saya berdoa saudara ngerti. Beberapa saudara tetap tidak mengerti. Tapi saya mau berkata, ini soal mati dan hidup. Dan soal lawatan atau tidak juga di tangan kita. Saya berdoa. Saudara bicara soal ketepatan, raja harus punya ketepatan. Saudara ini bicara soal ketepatan, ini kesaksinya. Saudara di depan itu sebenarnya sudah ada pimpronya, ada segala macam semuanya. Kalau Pak Mul itu terlalu sibuk. Jadi Pak Mul selalu makan, dia menghitung, dia lihat, dia kontrol, dia konsep, kemudian dia tungguin sih saudara sampai jam 12 malam hampir everyday. Tapi dia mesti pegang ke mana-mana. Dia ngurus izin, ngurus segala macam. Jadi dia ada pimpronya. Saudara, dan pada waktu Tuhan bilang harus jadi tanggal 7. Saya temuin pimpronya. Dan saudara dia bilang gini, Bu memangnya sangkuriang. Sudah tahu maksudnya sangkuriang? Saudara ya, sekali itu jadi. Dia bilang memangnya ini tangkuban perahu sangkuriang. Gak mungkin Bu, gak mungkin bisa. Saudara saya coba ngomong lagi ke orang lain, tidak bisa lagi. Saudara akhirnya saya ngomong ke 3-4 orang dan semua tidak punya iman. Saudara, dan sekali lagi saya bersyukur, saya itu buat saya ya, saya punya orang-orang yang selalu berkata saya sepakat, only percaya, only believe. Dan saya sepakat. Saya panggil Nike dan saya bilang gini, Nike kamu bisa sepakat gak sama saya bahwa tanggal 7 beres? Dia bilang bisa Bu. Imanmu nyampe gak? Nyampe Bu. Oke, mulai sekarang dari A sampai Z hitungan harga semuanya. Nah, kamu pegang. Nah, saudara, dan itu setiap hari saudara kerjanya gini. Kerjain ini dulu Mas. Gak bisa Bu, saya mau kerjain itu. Enggak Mas, dengan senyumnya. Yang ini pokoknya. Ya. Karena saudara mereka itu kan baik peraturan. Salah satu peraturan adalah lantai ya dari bawah, betul kan? Tapi kan saya bilang enggak. Bawah satu deret saja, langsung lantai atas. Bawah bolongin aja. Saudara, dan itu butuh wajah manis tapi memaksa. Enggak Pak, naik. Di sini Bu, naik. Ya. Sampai akhirnya mereka mau mengerjakan yang di atas. Saudara, dan itu butuh day by day. Begitu ditinggal, pulang, balik lagi cara lama. Ya, saudara, tapi ini cerita yang namanya ketepatan. Tiba-tiba di seminggu sebelum acara, Tuhan itu ngomong gini sama saya, beli tangga jadi. Saudara, malam itu juga saya ngomong sama Nike, cari tangga jadi, beli pasang. Saudara, Nike langsung bilang ini, siap Bu. Saudara, dan dia cari. Saya tanya ke beberapa orang, beli tangga jadi, semua jawabnya apa? Di Indonesia enggak begitu. Itu di luar negeri, enggak zaman. Sekali lagi saya bersyukur dengan orang-orang yang bisa berkata yes sir dan lakukan. Saudara, begitu saya bilang Nike cari tangga jadi, Nike langsung bilang kalau ibu ngomong, Tuhan ngomong pasti ada. Saudara mau tahu apa? Begitu Nike telepon, saudara, itu ada tangga buangan ya Nike ya, komplit ada. Dan itu sudah mau dihancurin. Jadi, tapi persoalannya begitu Nike minta tanda tangan. Saudara, sekali lagi ada orang-orang yang tidak bisa sepakat. Dia bilang ini kan gak ada hitungannya. Hitungannya belum gini, belum begini. Nanti kalau gak tepat bagaimana? Saudara, dan kita ngejar tanda tangan. Saudara, itu tangga semuanya dihancurkan. Padahal itu tangga sudah jadi, beres, murah banget. Tinggal dibawa, tinggal dipasang. Kita ngomong yang namanya apa? Ketepatan. Sesimpel itu. Saudara, seandainya semua kita itu belajar percaya saja. Tuhan gak mungkin bikin hancur. Tuhan tepat, bayangin bagaimana mungkin
ada satu tangga dari bawah sampai atas, persis ukuran kita, saudara, sudah disediakan kelebihan dari proyek lain mau dihancurkan. Tapi sekali lagi karena prosedurnya panjang untuk membuat orang percaya, saudara, itu dihancurkan karena itu sudah nunggu antre mesin penghancur beton. Itu dihancurkan. Saya doa lagi, Tuhan bilang sudah pakai baja besi. Saudara, dan itu ujungnya mengejar. Baru jadi jam, saudara, 2 pagi di hari H. Dan sebenarnya lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu beton sudah jadi, yang ini tangga pakai triplek. Jadi saya mau ngomong gini, kalau kita itu denger-dengeran Tuhan, ya, always simple. Dan semengerikan apa tepat, percaya. Tapi kalau kita itu gak dengar Tuhan, dan selalu bilang gak bisa, menurut ini, menurut saya hitungannya, selalu miss. Saudara, gedung ini, saudara, gedung depan, itu Tuhan udah bilang pakai besi. Tapi itu pun kotok-kotokan, saudara ya. Kemudian saya sudah bilang sudah cukup. Saya ini besar di Belanda. Dan di Belanda 80% itu pakai, saudara, pakai besi. Saudara, jadi saya sekali lihat saya tahu langsung cukup. Saudara, saya langsung tahu hitungannya. Karena kami sudah terlatih untuk ngitung global. Saudara, dan saya bilang itu masih terlalu kuat. Itu 1,5 daripada kalau di Belanda dibuat. Tapi oke lah, karena Indonesia siapa tahu nyekrupnya gak bener. Tapi itu 1,5. Sudah dari hitungan yang seharusnya. Saudara, tapi itu pun, saudara, beberapa orang, aduh cerewetnya, saudara ya. Semua ngomong ke saya gini, Bu, itu kelihatannya terlalu ringkih, enggak kuat. Nanti kalau ambruk gimana? Mereka belajar jadi raja ya. Grow up, belajar jadi raja. Kenapa semua protes? Kenapa semua takut dan roh ketakutan ditiupkan? Dan ngomongnya ini gak bener lah, itu gak bener. Keuangannya bocor, pemborosan. Belajar jadi raja. Jangan dengar dengan cara yang saudara salah. Itu beberapa pemasukan mereka bilang gini, ini mahal. Mereka gak tahu, saudara. Itu saya sudah bandingkan dan saya ada hitungannya. Itu yang sebenarnya. Nanti ada lagi ini yang pengiritannya. Ini yang kalau mau model abal-abal. Saudara ya, ada semua dan itu ada di tangan saya semua. Tapi semua, saudara, semua bilang gini, mahal. Selalu maunya yang abal-abal. Tapi gak ngitung. Salah satunya AC. Saudara, pegangan AC maunya yang murah. Harganya memang sepertiganya. Saudara bisa bayangkan gak, itu lantai segitu dan itu besi. Kalau besi itu ada goyangannya, bukan beton. Jadi kalau pakai raknya itu dari saudara yang pakai sepertiganya, ya, ini belajar sedikit supaya pintar. Kalau beton saudara pakai yang tipis, oke, karena gak goyang. Kalau besi everyday tiap menit goyang. Karena itu memang goyang. Tapi kalau gempa jauh lebih kuat yang besi. Saudara, ini buat pegangan AC, rak AC. Itu harus yang paling mahal. Karena apa? Dia goyang everyday. Saudara. Nah, hal seperti itu. Mereka cuma lihat mahal. Teriak, ganti yang paling murah. Saya bilang gini, belajar percaya saya bisa gak sih? Saya mikir, nah. Saya ngitung, nah. Saya yang sekolah arsitek, nah. Ya, tapi banyak soal itu aja nggak bisa percaya pemimpin. Dan yang lebih jahat bilangnya apa? Ngambil keuntungan. Bisa bilang saudaranya ngambil keuntungan. Jahat banget. Buat saya ya, itu nyakitin. Di acara semua orang kerja keras. Semua orang, saudara ya, bayar. Ya,
mereka nusuk saudaranya. Bang. Saya berdoa. Makanya Pak Daniel tadi bilang apa? Cuma 40%. Kenapa Pak Agung marah? Pak Agung ngomong, gak begitu ya cara barisnya. Di mimpi itu saya sangat jelas. Tuhan datang, kita baris. Tapi dengan gaya masing-masing. Dan Pak Agung dengan sangat tegas berkata, gak begitu ya barisnya. Dan dia bilang, kalau engkau begitu barisnya, akan sangat mudah engkau diserbu musuh. Saudara, di malam yang sama Nancy juga bilang, Bu, di depan, kalau kita tidak bisa unity dan percaya sama saudara kita, itu akan jadi celah paling banyak untuk menghabisi. Taman raja-raja, saudara belajar, percaya, menimbang, menghitung, dan belajar bedakan antara roh penyesat, antara roh saudara pengejek, antara peringatan dari Tuhan, taman raja-raja. Tapi yang terakhir saudara, Danau Galilea itu bentuknya kecapi, kinor. Saudara, itu bentuknya persis kecapi dan orang menyebutnya kinor. Saudara, orang menyebutnya kineret. Nah, sekarang sudah diperbaiki, lebih bagus. Saudara ya, kineret, kinor. Dan saudara tahu kata kinor, saudara itu artinya saudara pergulatan. Kinor itu gak pernah artinya musik. Kinor gak pernah artinya suara. Tapi kinor artinya adalah pergulatan, kesakitan. Yang menimbulkan suara yang harum, suara yang manis. Karena itu setiap kali saudara metik kecapi, kalau yang belum biasa bisa berdarah. Beberapa kecapi itu dibuat dari kawat, dari saudara, dari sesuatu yang sangat tajam, sehingga itu menimbulkan darah. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, kinor, jangan pernah takut untuk membayar harga. Jangan pernah takut buat malu. Jangan pernah takut diejek. Saya berkata, jangan pernah takut disakiti. Jangan pernah takut ditusuk. Jangan pernah takut dihianati. Saudara, Tuhan kita mengalami itu. Saudara, saya ditusuk, dihianati ribuan kali dengan orang-orang yang paling saya sayang. Orang yang paling saya sayang selalu berpikir yang negatif, marah sama saya. Saudara, hal simple. Saudara ya. Saudara, dulu nih ngomong dulu. Saya suruh bunita aja, saudara ya. Saudara masuk ke rumah. Saudara ke dulu namanya apa itu? Saudara pondok musik Sion. Pondok musik Sion, nangis, marah. Saya suruh pegang mambre, marah, saudara ya. Saudara, itu baru bunita loh. Yang paling saya sebut paling dekat sama saya. Belum yang lain. Ribuan orang selalu marah. Saudara, dan mereka selalu berkata, ibu gak adil, ibu salah, ibu begini. Dan saya bilang, bahkan ada banyak yang ngomongin yang negatif tentang saya. Saudara, saya mau berkata, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Apapun yang mereka omongkan, itu membawa upah kita besar di surga. Amin. Saya bilang, it's an honor. Sebuah kehormatan bisa mengampuni. Sebuah kehormatan bisa ditusuk dan tetap mengasihi. Sebuah kehormatan bisa diinjak dan kita tetap peluk dan gendong orang itu sampai ke atas. Sebuah kehormatan ditolak dan dimaki dan kita tetap memberitakan dan mendoakan orang itu. Saya berkata, itulah kinor. Sebuah kehormatan. Saudara, dilukai saudaramu sendiri dan kau balas dengan cinta. Sampai kapanpun, saya mau berkata buat setiap saudara. Saudara, kita ada di Mahanaim, maka destiny kita akan terus bergerak, movement dan bukan monumen. Yang kedua, kita ada di sini, maka kita akan selalu tangkap God vision.
Kita akan selalu tangkap yang ilahi dan kita akan lakukan dalam ketepatan. Saudara ada di sini, suka tidak suka, engkau akan dilatih menjadi raja-raja. Engkau akan dilatih menjadi tentara-tentara. Suka tidak suka, kau akan terima tanggung jawab besar. Karena di tanganmu engkau menentukan nasib ribuan orang, bahkan seluruh bangsa. Saya mau berkata, saya begging sama saudara, tidak ada waktu nak. Lebih dari yang kau pikir. Bahkan kalau engkau harus berdiri di depan dan engkau tidak sampaikan, mungkin satu jiwa melayang gara-gara engkau tidak sampaikan. Tahukah engkau, gak gampang buat Pak Daniel bilang, kau bayar nak, supaya itu meringankan tiketmu pengangkatan. Orang kan berkata sama Pak Daniel, lu cari duit dan lu pakai alasan kekristenan. Tapi saya mau ngomong, satu nyawa bisa ditentukan karena dia meletakkan mungkin cuma 100.000. Dan Tuhan bilang, iblis get out. Ketaatan dia meletakkan 100.000 membuat ada jaminan pengangkatan. Saudara, ada banyak orang memilih sungkan, memilih malu, memilih nama baik. Dan saya berkata, nak, tidak ada waktu untuk itu. Tidak ada waktu untuk capek. Tidak ada waktu untuk sungkan. Tidak ada waktu untuk saudara memilih letih bangkit. Saya berkata berkali-kali, saya pernah hentikan peperangan karena saya tahu Pak Yusak dan teman-teman capek. Pak Daniel saksinya. Saya tahu hari itu harusnya saya perang. Saya pegang pimpinan, saya sungkan. Saya makan menemani hamba Tuhan. Dan akibatnya Pak Yusak kecelakaan, Evi meninggal. Dan keponakan saya, adik saya, 10 tahun pahit dengan saya. Dan karena anugerah Tuhan mereka bisa pulih. Kalau saudara mau berkata, salah mereka, no, it's me, salah saya. Saya berdiri dan saya berkata, salah saya. Sampai kapanpun saya akan hadapi itu. Karena itu, saya berkata di depan, kerusuhan atau tidak, urusan kita. Saudara, saya mau berkata, tadi dikatakan sekali lagi, nasib bangsa ini di tangan kita. Saya berdoa ini taman raja, di tanganmu nak, di tanganmu. Kalau hari itu saya tidak berdiri, kalau hari itu saya tidak letakkan anak saya Levi, saya tahu hari ini tidak ada jutaan orang dengar Injil. Saya cuma bisa berkata di tangan kita. Karena itu saya memilih, tidak ada waktu. Kalau orang tanya, Bu kenapa kalau ibu khotbah di gereja lain baik-baik? Ya karena bukan taman raja dan bukan calon raja. Kalau saudara di mana yang tidak pernah saya akan baik-baik. Why? Karena kamu calon raja. Saudara suka tidak suka, engkau panglima, engkau calon raja. Di tanganmu ribuan jiwa. Saya selalu bilang sama Punita, salah satu yang sering saya maki. Saya bilang kalau Jakarta sampai hancur ya, gua taruh lu di atas Monas. Karena itu urusan lu dan pasukan Jakarta. Saya bilang saya nggak peduli lu melo, nggak peduli lu apapun, keluargamu seperti apa, Jakarta di tanganmu. Saudara, banyak orang gak ngerti. Saudara seringkali Stephen marah karena saya paksa. Tapi di depan semua dan di depan Tuhan saya berkata, I know your destiny. I know kalau engkau tidak bangkit,
something happen, sangat mengerikan terjadi atas raja-raja. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara ngerti. Sama seperti saya marah sama Pak Luki. Saya berkata, Luk, Pak Yusak sudah pulang. Kalau lu gak bangkit, pilar-pilar akan hancur. Saudara, di tangan kita. Di tangan kita. Di tangan kita. Kenapa saya keras? Kenapa saya paksa? Karena saya lihat destinimu. Bukan lihat siapa engkau secara fisik. Saya tidak pernah lihat Stephen sebagai anak saya. No. Saya lihat panggilannya. Bayangkan. Sebelum ada panggilan raja di Bandung. Pak Daniel saksinya. Saya berdoa saudara mengerti. Saya berdoa setiap saudara mengerti. Ini taman raja. Engkau akan dididik, engkau akan dituntut, engkau akan diajar, engkau akan mengalami banyak proses. Ini taman raja. Saudara, seorang raja, King Arthur, saudara lihat digebukin, dihancurin, dibilang karena tanganmu yang harus menghabiskan kegelapan. Saudara. Dan kemudian ada sekarang Wonder Woman. Sekali lagi. Saudara, mamahnya ngomong apa sama pelatihnya? Itu taman raja. Di taman raja. Dia bilang, latih dia 5 kali lipat, 7 kali lipat. Jangan berbelas kasihan sama dia. Karena musuh akan lebih jahat. Saudara, jadi kalau dia capek sedikit, gampang buang. Saudara ya, mamanya ngajak ngomong, dia noleh ke mamanya, dikumpul buang. Terus kemudian dia bilang, ya saya kan baru ngomong sama mama saya. Pelatihnya bilang, di peperangan gak ada kata nggak siap. Saudara, selalu saya berdoa, ini taman raja terakhir. Kinor, sampai kapanpun kehormatan kita memetik Kinor. Kehormatan kita mengasihi walaupun ditolak dan dicurigai. Kehormatan kita mengampuni walaupun dikhianati dan ditusuk. Kehormatan kita mendoakan walaupun saudara kita bahkan saudara dihina, diejek dan ditolak. Kehormatan kita, Kinor, kita akan terus petik lagu cinta, lagu pujian, lagu penyembahan. Saudara akan terus dilatih 6 jam, 8 jam. Saudara, orang berkata, kenapa kebaktian Mahanaim mesti lama? Ya karena ini taman raja dan Kinor harus dinaikkan. Sampai kapanpun. Saya berdoa kita terbiasa. Ini taman raja, ini Kinor kita.